N'Golo Kante bikin Thierry Henry geleng kepala karena hal ini. Legenda Arsenal Thierry Henry mengaku terkejut dengan kecerdasan gelandang Chelsea N'Golo Kante dalam memprediksi arah bola. Kante digadang-gadang akan mengklaim penghargaan Ballon d'Or tahun ini setelah memainkan peran krusial dalam kemenangan The Blues di Liga Champions baru-baru ini. Pemain berusia 30 tahun itu yang kini telah memenangkan Liga Champions, Liga Eropa, dan Piala FA di Stamford Bridge dinobatkan sebagai Man of the Match berturut-turut dalam 2 pertandingan semifinal melawan Real Madrid di partai final melawan Manchester City. Dan Thierry Henry tak dipungkiri merupakan pengganggu berat rekan senegaranya tersebut dan mengatakan bahwa caranya membaca permainan hampir tak tertandingi. Dia mengatakan kepada dalam saluran YouTube 5, "Dengar, ada memperhatikan orang-orang tertentu karena mereka mencetak gol dan menjadi berita utama. Tapi saya sangat jarang melihat pemain yang datang sebelum bola. Seakan dia sudah tahu bola akan mendarat di sana. Terkadang dia datang sebelum bola dan saya kadang bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukannya. Dia membaca permainan untuk dapat mencegat bola tanpa melakukan pelanggaran atau tackle hampir sepanjang waktu. Dia datang pada waktu yang sama dengan bola, terkadang bahkan lebih awal." N'Golo Kante yang direkrut oleh Chelsea dari Leicester City pada 2016 masih punya 2 tahun tersisa pada kontraknya yang saat ini. Dan gelandang asal Prancis itu baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya bahagia berada di Stamford Bridge dan ingin tinggal lebih lama lagi. Boateng, Timo Werner akan segera tunjukkan siapa dia sebenarnya. Bek Bayern Munich Jerome Boateng merasa Timo Werner punya musim debut yang positif di Chelsea dan berharap striker tersebut bisa menunjukkan dirinya yang sebenarnya di Euro 2020 untuk Jerman. Penyerang berusia 20 tahun itu bergabung dengan The Blues dari RB Leipzig pada musim panas 2020 dalam sebuah kesepakatan senilai 47,5 juta pounds atau 963 miliar setelah menikmati musim yang sangat produktif di Bundesliga. Timo Werner menjaringkan 28 gol dalam 34 pertandingan di Liga Utama Jerman pada musim kompetisi 2019-2020. Akan tetapi dia tak mampu mendekati angka tersebut di Premier League. Jorginho yang seorang gelandang justru mencetak gol yang juga terbanyak di Chelsea selama 2020-2021 dengan catatan 7 golnya yang semuanya datang dari titik penalti. Sementara Werner hanya mencetak total 6 gol dengan 12 assist. Pemain internasional Jerman itu mulai banyak kritikan lantaran dinilai kurang tenang saat di depan gawang yang membuat dia banyak kehilangan peluang. Karena demikian, pemenang juara dunia Jerman, Jerome Boateng yang juga meninggalkan Bayern musim ini di musim panas setelah 10 tahun di klub, memberikan dukungannya kepada Werner untuk belajar lebih banyak lagi di musim perdananya di Stamford Bridge dan juga merasakan orang-orang yang bakal melihat versi lain dari penyerang tersebut di Piala Eropa nanti. Timo telah berganti negara, klub bermain di liga baru, kata Boateng kepada Bild. Itu tidaklah mudah. Meskipun demikian, dia mencetak golnya, memberikan assist, hadir melewati lubang dan keluar, dan juga sekarang dia adalah pemenang Liga Champions. Bagi saya, ini adalah musim yang positif dengan pasang surut yang biasa, tambahnya. Itu membuatnya lebih besar dan lebih kuat dan dia bisa belajar darinya. Di Euro, kita akan melihat Timo Werner lainnya. Timo yang lapar, Timo yang lebih arogan karena dia baru saja memenangkan Liga Champions. Dia akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Billy Gilmour cabut dari Chelsea di musim panas 2021. Billy Gilmour nampaknya tidak akan bermain di Chelsea musim depan. Sang gelandang muda dilaporkan akan pergi sejenak dari Stamford Bridge. Gilmour merupakan pemain didikan Akademi Chelsea yang pertama kali mencicipi bermain di tim utama Chelsea setelah diorbitkan Frank Lampard. Musim lalu, Gilmour minim mendapatkan jam bermain di Chelsea. Faktor cedera yang panjang membuatnya jarang bermain di skuad The Blues. Dilaporkan The Sun, Gilmour juga baru-baru ini menemui Thomas Tuchel yang minta dipinjamkan ke klub lain di musim panas ini. Menurut laporan itu, Gilmour cukup ngotot ingin dipinjamkan ke klub lain di musim panas ini. Sang gelandang merasa kepercayaan dirinya cukup menurun drastis akibat lama tidak bermain yang disebabkan oleh cedera. Untuk itu ia berharap dengan dipinjamkan ke klub lain ia bisa bermain reguler dan bisa mengembalikan kepercayaan dirinya. Gilmour juga diklaim ingin dipinjamkan ke klub lain karena ingin mengikuti jejak Mason Mount. Sebelum jadi pemain reguler di Chelsea, Mount juga dipinjamkan ke Derby County. Di klub Championship itu, Mount tampil apik dan kembali ke Chelsea sebagai pemain reguler. Ia berharap jika ia bisa tampil dengan baik di masa peminjamannya, ia bisa menjadi tim inti Chelsea di musim 2022-2023 mendatang.
Gilmore saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas Skotlandia. Ia akan berjuang bersama Skotlandia di Euro 2020 nanti. Kesepakatan selesai, Hammers mengonfirmasi penandatanganan Pierre-Emerick Aubameyang. The Hammers telah mengonfirmasi penandatanganan Pierre-Emerick Aubameyang dari Chelsea. Situs resmi klub telah mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah dilakukan membawa produk Akademi Blues ke London Timur. Masih harus dilihat apakah dia akan dapat mengikuti jejak Declan Rice, tetapi kesempatan pertamanya pada musim panas telah dilakukan. Pemain berusia 19 tahun itu telah menandatangani kontrak 3 tahun di klub, meskipun Aarons memiliki opsi untuk 1 tahun lagi. Ekwa bermain terutama di lini tengah defensif, tetapi dia juga bisa bermain di pertahanan tengah jika diperlukan. Ekwa bermain terutama di lini tengah defensif, tetapi dia juga bisa bermain di pertahanan tengah jika diperlukan. Dia pindah ke Chelsea dari FC Nantes di tahun 2018 yang melakukan debutnya di Liga Primer 2 dan Liga Pemuda UEFA ketika dia baru berusia 16 tahun. Ewa tidak pernah berhasil menemukan jalannya ke tim utama Chelsea, tetapi dia adalah mantan pemain internasional Prancis U16 dan akan berharap untuk berkembang bersama Aarons yang juga sebelum memberikan opsi kepada bos tim utama David Moyes. Lukaku menghabiskan 3 tahun karirnya di Stamford Bridge antara 2011 dan 2014, tetapi hanya membuat 15 penampilan di tim utama. Setelah masa peminjaman yang sukses dengan West Brom dan Everton, ia bergabung dengan yang terakhir secara permanen pada tahun 2014 dan menikmati 3 musim yang sukses sebagai pemain penuh waktu untuk The Toffees. Meskipun waktunya di Manchester United setelah transfer senilai 75 juta pound sterling kurang berhasil, dia telah menemukan kembali kekejamannya di Italia bersama Inter. Pemain internasional Belgia telah mencetak 64 gol dan 16 assist dalam 95 pertandingan untuk raksasa Italia dan membantu klub meraih gelar Serie A pertama dalam 11 tahun musim lalu. Sekarang, dia telah muncul kembali sebagai target untuk Chelsea dan dengan adanya kesulitan keuangan Inter membuat kesepakatan tampak layak meskipun Lukaku telah menyatakan keinginannya untuk tetap di Milan. Bos Chelsea, Thomas Tuchel ingin menambah penyerang tengah untuk produktif ke skuadnya untuk melambungkan juara Eropa ke perebutan gelar Liga Primer musim depan. Dan Lukaku yang memiliki 113 gol Liga Primer dalam 252 penampilan ditambah 35 assist adalah opsi yang diinginkan oleh oligarki Rusia Abramovich per Eurosport. Laporan mereka mengatakan pemilik Chelsea adalah pengagum berat Lukaku dan tertarik pada gagasan pembawa pemain Belgia itu kembali ke Stamford Bridge. Pikiran Lukaku untuk bergabung kembali ke Chelsea masih belum jelas, tetapi sang striker telah menjelaskan bahwa dia ingin tetap di San Siro meskipun Antonio Conte telah hengkang.